إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini biiznillah ta'ala kita dikumpulkan di dalam majlis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan bagi kita ilmu yang bermanfaat serta diberikan istiqamah di atas al-haq, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul ikhwah, Bapak-bapak jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini, malam kelima bulan 8 tahun 1443 Hijriah. Artinya sekitar 26 hari lagi, kalau hitungannya 30, kita akan melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang begitu agung, yang merupakan salah satu dari rukun iman. Ji. Rukun Islam. Rukun Islam yang 5, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Banyak di antara kaum muslimin mengaku Islam, KTP Islam, Muslim, Muslimah. Tapi terkadang perkara-perkara agama, termasuk rukun iman, rukun Islam, ternyata bottom dapat, terutama anak-anak muda, generasi-generasi sekarang. Karena apa? Mereka dijauhkan dari hal-hal tersebut dengan perkara-perkara yang melalaikan. Di antaranya adalah media-media yang ada. Apakah televisi, HP, ketika digunakan pada hal yang tidak bermanfaat. Maka dengan banyaknya fasilitas yang membuat kaum muslimin lalai dari perkara-perkara yang lebih penting untuk mereka perhatikan, maka peran orang tua sangat penting untuk mendidik dan membina anak-anaknya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari kejadian atau sejarah-sejarah yang meninggalkan pesan dan kesan yang begitu banyak bagi kita. Terlebih sejarah itu adalah sejarah orang yang begitu agung. Apalagi kalau sejarah itu adalah sejarah orang yang mulia, paling mulia sepanjang masa. Itu peristiwa agung, peristiwa besar yang merupakan musibah yang paling besar yang menimpa umat manusia, kaum muslimin, dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Madaka insyaallah Mada akan bacakan beberapa hadis yang menceritakan tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, yang merupakan teladan dan contoh baginda itu. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika merasakan sakit yang begitu parah, supu di Madagain, diceritakan oleh salah seorang sahabat yang berkunjung. Karena pada saat supu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh sahabat, keluar masuk. Lu losam do di umat. Latio Nabi sallallahu alaihi wasallam supu. Di antara yang mengunjunginya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Fawada'tu yadi 'alayhi fawajadtu harrahu baina yadayya fawqa al-lihaf." Aku pernah masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkunjung. La kunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam suku. Lalu aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang parah, yu'ak. Fa wada'tu yadi alaihi. Lalu aku meletakkan tanganku di atas di atas badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadtu harrahu baina yadayya fawqa al-lihaf. Saking ipina supu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Sa'id Al-Khudri toho kenerima di bawah serumbun, rasakan Abu Sa'id panas yang luar biasa padahal sudah dibalik kain. Di bawah kain, di bawah selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi tersebut, apa yang terjadi? Kondisi yang parah. Panas yang sudah begitu parah. Disebutkan oleh Ummul Fadl radhiyallahu anha, pada kondisi yang begitu parah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun ra'sahu fi maradih. Gahi Ummul Fadl, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid. Dalam keadaan beliau mengikat kepalanya untuk meminimalisir rasa pusingnya. Baik dipilih tutak dikit tutak. Apa yang terjadi? Kata Ummul Fadl, fa shallal maghriba faqra'a bil mursalat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat maghrib, mengimami kaum muslimin salat maghrib. Surat Aur bacaan? Surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat, surah terakhir di juz 29. Jumlah ayatnya sekitar 50 ayat. Salat maghrib dalam kondisi sakit. Fama shallaha ba'd hatta laqiya Allah, dan itu adalah salat maghrib yang terakhir. Salat terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kaum muslimin. Yang dia baca adalah suratul Mursalat. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Sakula
Istaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, suatu hari ketika supu kain di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang panas, yang parah. Keras. Di ada supu kain ipi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Para sahabatnya sudah salat? Faqulna, "La, hum yantadhirunak." Belum ya Rasulullah. Mereka menunggumu. Akan sampai maghrib. Dalam keadaan PT tuta. Baik itu ipipil itu. Kemudian masuk rumah, parah sakitnya. Para sahabat menunggu Nabi SAW keluar sholat untuk melaksanakan sholat isya. Tapi Nabi SAW berapa kali pingsan, bisa. Ketika beliau sadar, beliau bertanya, "As-sallan nas?" Apakah mereka sudah sholat? Para sahabat termasuk Aisyah mengatakan, "Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu." Qal, "Dha'u lima'an fil mikhdab." Kalau dia desi bihajab OSMB. Kemudian Nabi SAW dew. Karena suhu panah, Nabi SAW memerintahkan kita dinginkan dengan apa? Dengan air, wudu. Maka Nabi SAW mandi. Qalat, fafa'alna fagtasala fadhahaba liyanu'a fa'ugmi alaih. Akhirnya kami memberikan air, lalu Nabi mandi. Ngorindeu tu'un elau sembia bisa wali. Tu dari bisa gai. Nabi SAW mengatakan, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Or sembia? Maka para sahabat Aisyah mengatakan, "Lah, hum yantadhirunak." Wati bi Rasulullah. Para sahabat nangenagu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Dha'u lima'an fil mikhdab." Kalau gitu ambilkan air. Biar wali OSMB. Kemudian apa yang terjadi? Nabi SAW dew. Faqa'ada fagtasala thumma dhahaba liyanu'a fa'ugmi alaih. Tu'uduh gain dew, kemudian gori dew, Nabi SAW tu'u kidi ne'lau sembia. Tiba-tiba makbum bisa. Sadar dari pingsannya, Nabi bertanya, "As-sallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Mereka mengatakan, "La, hum yantadhirunak." Belum ya Rasulullah. Mereka menunggu. Faqala, "Dha'u li ma'an fil mikhdab." Ambilkan lagi air. Ambilkan. Maka mereka pun mengambil airnya. Faqa'ada fagtasala thumma dhahaba liyanu'a fa'ugmi alaih. Akhirnya Nabi SAW mandi, kemudian selesai mandi, tuuki digai, nelau sembia, bisa balik. Sadar, Nabi lagi-lagi bertanya, "As-sallan nas?" Apakah orang sembilan manusia? Para sahabat mengatakan, "La, hum yantadhirunak." Aisyah mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Mereka menunggu. "Ya Rasulullah, wan nasu 'uqufun fil masjid yantadhiruna an-nabiy alaihi salatu wassalam al-isya al-akhirah." Rasulullah, mereka belum sholat. Tip 9. Pada saat itu para sahabat ngena Nabi sallallahu alaihi wasallam lau sembia untuk melaksanakan sholat isya yang terakhir. Artinya sholat isya yang kedua. Karena maghrib juga dinamakan apa? Isya. Makanya maghrib dan isya dinamakan al-isya'ain. Dua sholat isya. Sholat maghrib namanya isya yang pertama. Sholat isya namanya isya yang terakhir. Makanya disebutkan dalam hadis ini, li salatil isya al-akhirah, untuk melaksanakan sholat isya yang terakhir. Artinya isya yang kedua. Kemudian apa yang terjadi? Nabi SAW sudah tidak kuat. Fa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr
bi an yusalliya bin nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang untuk memberitahukan Abu Bakar. Nguap Abu Bakar, kau pemimpin kaum muslimin, imami kaum muslimin. Nabi tidak mau nusa. Fa'atahu Rasul, maka utusan tadi datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas." Wahai Abu Bakar, Nabi kau gomi pimpin kaum muslimin untuk melaksanakan salat Isya. Faqala Abu Bakar wa kana rajulan raqiqan. Maka Abu Bakar berkata, dan Abu Bakar itu adalah seorang yang perasa. Setiap sembahyang nangis. Lembut hatinya. Sehingga karena nangis ya mungkin sulit. Baca Al-Fatihah saja, mulai Al-Fatihah sudah menangis. Karena keimanan. Kalau ndai saat akhir sembahyang enggak sembahyang tapi palone. Ini menunjukkan kadar keimanan kita. Berbeda keimanan Abu Bakar dengan keimanan sahabat-sahabat yang lain. Gak mungkin kita akan gapai bagaimana keimanan, kuatnya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Umar, shalli bin nas." Umar, pimpin manusia. Imam. Abu Bakar enggak mau. Maka Umar mengatakan, "Anta ahaqqu bidzalik." Engkau lebih berhak untuk memimpin kaum muslimin, mengimami kaum muslimin. Fa shalla Abu Bakar tilkal ayyam. Maka Abu Bakar sejak itu mulai mengimami kaum muslimin, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hari Senin, hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hari terakhir para sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hidup. Disebutkan oleh Anas bin Malik, anna Abu Bakar kana yusalli lahum fi waj'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi. Abu Bakar mengimami kaum muslimin, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang dengan sakit itu beliau meninggal. Maka apa yang terjadi? Kata beliau, hatta idza kana yaumal itsnain atau yaumul itsnain wa hum sufufun fis shalah. Sehingga pada suatu hari, pada hari Senin, hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, hari terakhir edaki angiba para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi para sahabat berada dalam saf-saf salat. Tiba-tiba apa yang terjadi? Fakashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah. Yanzuru ilaina. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap kain horden yang menutup jendelanya, jendela rumahnya. Karena umat Nabi lao sigi menyatu. Kamarnya Aisyah lao sigi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam henggakan horden, melihat para sahabat, apa yang dikatakan oleh Anas? Ka'anna wajhahu waraqata mushafin. Melihat kepada kami, dan pada saat itu wajah Nabi begitu putih, bersih, seakan-akan lembaran mushaf, kertas mushaf Al-Quran. Thumma tabassama yadhaq. Kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tertawa melihat para sahabat berada dalam saf salat. Fahamamna an naftatin 'anil farahi bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kami ingin bubar. Karena begitu bahagianya kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kelihatannya sudah sembuh, wartahu Nabi.
Sampai-sampai para sahabat bubar. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an mundur ke saf. Wa tirkidin di mihrab. Mundur ke belakang, masuk ke dalam saf makmum. Karena Abu Bakar mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar untuk melaksanakan salat. Apa yang terjadi? Fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Maka Nabi memberikan isyarat kepada kami untuk melanjutkan salat kalian. Bahwasanya Nabi tidak memaksa. Wa arkhas satr. Lalu Nabi menutup tirai kain pagen horden. Fatuwfiya min yaumi. Maka hari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini sepenggal kisah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang Mada bacakan ini ada pesan-pesan penting bagi Nabi yang begitu mengabaikan dan acuh tak acuh terhadap perkara salat. Coba Anda perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi sakit, ngesupu parah. Sempat-sempat Nabi SAW melaksanakan sholat maghrib, mengimami kaum muslimin yang dibaca suratul mursalat. 50 ayat. Bandingkan dengan kondisi Nabi saat sakit. Dalam keadaan sehat walafiat. Jangankan dia membaca 50 ayat dalam satu rakaat. Sekedar mai arasigi saja tani. Lihat Nabi SAW. Padahal ngasupu ngahengge dai merupakan uzur untuk tidak ke masjid, tapi tidak dengan Nabi SAW. Bahkan diceritakan dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah masuk dalam masjid dan dipapah. Wadanda. Sampai-sampai diceritakan di Nabi wati hinana danar tondan. Karena watin tiri tondan dan dalam kondisi gemetar. Lo salah sembah. Ayat yang dibaca lain 1 ayat, 2 ayat atau 3 ayat. 50 ayat dalam satu rakaat. Bandingkanlah ondai. Yang mungkin keseringan dai wante awan dibaca paling mudah kul huwallah sesempulan-pulan itu baca qira Allah kul huwal paling dondo kul a'udzu birabbin nas ede pun baca boy pencaran bencaran paling sering di surah An-Nas. Itu duduk dondo malikin nas. Cara. Jadi lalu. Kalau cek ohas caru. Tapi kalau baca huruf Al-Quran harus tepat karena maknanya akan keliru. Akadaiga malikin nas. Di dondo na malikin nas cara. Itu surah paling dondo. Dibaca benar. Bandingkan lo Nabi SAW dalam kondisi supur hengge saja Nabi SAW membaca Al-Mursalat 50 ayat. Lain 1 ayat kul huwallahu ahad, bukan. Ayat-ayat yang agak panjang. Ndai saat ake baca kedono dari baru imam, ayat demeh dari sumpu ke sumpu. Lain meh bersupu. Mehe tegur rokok bra dondo nari berrokok imam mehe wali tu kide bra sujun dende wali imam dia wali karena wati loa tegur pai loa si nuntu menuntu ko ngasembah pala syukur hormate wati loa nuntu sehingga au ditugur gai wantai ke mehe ko ne mehe Haide losa di sigi supu mehe poda.
Kenapa demikian? Keimanan. Keimanan. Coba dari keimanan kita seperti imannya Abu Bakar. Semakin dondon dari baca ayat, semakin boto pahala. Bayangkan satu huruf semuanya ganjaran. Sempurung buah pahala. Memang wati tada pahun punero mau pahun pahala kan. Pianin kentong pa edam din. Ake wati pa edam. Paina pahupiti sok buah pahala ke 10 juta. Dem tinem kau enggak iman. Baca. Bayangkan sebuah pahala 10 juta. Edat 10 juta nah. Kau ni 10.000 kau kedondo, dia makin dondo. Dia lau kanggihi, lau pina semua ni si gaji. 100.000 paling orang. Dia tahap sembahyang ni. Ya, seayat Al-Fatihah. Bilang huruf, bila ratu huruf. Al-Fatihah saja orang-orang rakan ni. Dia pahun dai kalau urusan dunia luar biasa. Pahala tu kita enggak lihat sekarang. Kita akan dapatkan ampol wa eda angil dari pahala, biasa nen kento. Ne suruh ci eda angi, mau nama. Tiro mo lo eda angi ngamuris. Ngena uman. Maka ini pesan yang pertama di ru'um dah itu. Daju lah sebenarnya di sigi. Wati op kebangga weki mai kebuah sigi, bungas kotong royong paling dei, mah paling penting mai sembiai. Makmurkan masjid. Cihiro mo ni. Dom ketu sigi karena Allah, nak ketu ya aku berumah pere istana di surga. Palan dental aja karim tahu. Dengar ketu sigit pada karim tahu sih, lembu hati. Ya. Ake tahu dong maki dunia, maki pas akhirat kali. Ini hati. Kemudian lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi sakit yang parah, beliau berusaha untuk bisa melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Sampai berkali-kali usaha. Artinya, ampun teluah pasrah dari wati-wa ulau ke sigik, usaha wa ubu. Aki ampu supu, mbak anari edis tu ya itu teluah kelampa. Pala lawaran pro acara mepenti atau acara urusan dunia, nang ngemo lau, nang kondisi, nang pokai dia nang pobak lau. Karena keimanan. Nabi SAW susah payah. Sampai berkali-kali Nabi SAW bisa. Gorim bisa sadar, sok di orang sembilan manusia. Ini pesannya harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana pentingnya sembahyang? Nabi SAW tidak pernah bertanya. Kalau ndai sadar pada yang bisa, bek arim, urnahan, atau hal-hal lain. Nabi SAW, perkara yang pertama kali diperhatikan Nabi SAW sembahyang. As-salannas. Bahkan di detik-detik akhir Nabi SAW madrigaina, Nabi SAW mengatakan apa? As-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum. Jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian, mbui perhatikan masalah sembahyang. Dan ini tidak dicumpukin apa. Perkara sembahyang yang paling diperhatikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara sembahyang juga yang paling dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin. Paling diabaikan. Ini di kala barat ini, masjid ini, bandingkan dengan jumlah kakak yang ada, mai sembilan serasi. Nih inca tu nih. Hah? Inca. Semuanya naik sigit.
Wasbur mete 10 kali 10 10 kali 8 80 meter persegi. 80 meter persegi. Pas lebih kurang tibaon warung purudou. Sebune kakal kala barat. Ini kita berbicara real. Ini berbicara agama. Nuntu agama kalian nuntu ngau angin dan dendake, bukan, kita ingin membawa manusia, mengajak agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara sembahyang, Bapak-bapak yang dimati Allah Azza wa Jalla, perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Aungah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Amalan paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan dari anak Adam itu sembahyang. In saluhat saluha sairu amali. Tahu si sembahyang, tahu juga amalan maklai. Amalan zahir maksudnya. Tahu si sembahyang insyaallah. Amalan maklai kan ikut tahu. Wa in fasadat, tapi kalau iha si sembahyang dai fasada sairu amali, maka seluruh amalan dai maklai ikut iha. Ini pentingnya sembahyang. Perkara sholat ini merupakan perkara yang menentukan seorang mukmin itu menjadi mukmin atau kafir. Sembahyang. Aungah Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Dimabedakan antara ndai lo do kafir ke do sembahyang. Faman tarakaha faqad kafar. Cau-cau mawi sembahyang, au hukumnya kafir. Ya, kafir. Pala ai jana bari ngakire lo sape edeling atas biak kumi kafir. Kita harus lihat. Karena bisa jadi siaga sembahyang ke umat, atau mungkin siaga dajun tapi tetap meyakini sembahyang wajib, maka edere watijan dihukumi kafir, losa dari Islam. Ini pesan yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir sebelum mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran penting bagi daita dan pelajaran utama bagi daita agar Nabi memperhatikan tentang perkara sembahyang. Percuma seorang itu mengaku mukmin, mengaku muslim kalau hati sembahyang. Karena seorang itu dikatakan muslim bukan sekedar pengakuan. Tidak cukup dengan pengakuan. Yang dibutuhkan itu amalan nyata. Aur kerabi bendai. Salah satu amalan nyata yang menentukan daige muslim atau wati sembahyang. Di osur sia kalau nggak hidup ulu-ulu sembahyang. Padahal ijan edere sembahyang puap-puap dah. Amalan-amalan maklai harus diperhatikan, termasuk mai tenau, tuntut ilmu agama, meninggalkan perkara-perkara maksiat, sempurna walin dan insyaallah laksanakan puasa dan amalan-amalan ketaatan yang lain. Tapi amalan-amalan menampak yang zahir seluruhnya dimententukan terima rawatib dari Allah Subhanahu wa taala. Jihir rawatina itu sembahyang. Ini yang harus diperhatikan. Termasuk cihiro tahun sembahyang daike ededu tamai sama-sama berjamaah ke arah sigi. Mune hemat dari awal kan. Ndai ge kalau waras berapa? Domba ge piti. Nge au di umah rakas 100.000. Lau rakas sakahidin 2.700.000. Kira-kira baik dikerabi mendai. Hah?
Laura kakehidin 2.700.000. Ngenawa ke Uma 100.000 mbak. Kira-kira larang nggak? Doma berakal, sehat. Tahu ber100.000. Tiwa udah gelaraka. Seorang kamu ngomi dohom 2.700.000. Tinggalan. Konelengan mati nguana. Udah akal siaga. Itu kalau urusan dunia. Nah, mai sembean daerah sigi, semuanya pahala nak. 20 pintu. Sembean ka umah semuanya? Senggini mah. Senggini. Artinya sekitar 5 nai sembean dai sekali me sembean kide. Itu pun walaupun saya bilang. Harap jadi 2 waktu. 5 nai sembilan nai ke seka umah sekali me sembilan rake ede pun na terima si sembilan kumau lia bati dekat riman dan conggo ini keutamaan. Tapi sekali wali ndai kalau berbicara tentang keutamaan akhirat wancuku lalai acu tak acu daju. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dai untuk bersegera melakukan amal-amal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dianjurkan untuk saling membalap dalam kebaikan. Bukan urusan dunia. Daike sudah kebalik. Kalau urusan dunia, neesme belenga. Kalau urusan akhirat, tahor nami rakam apa sumpun. Iyo na luwa di apa sumpun sorogare. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam Al-Quran, dalam hadis diperintahkan demikian. Tapi kalau urusan dunia kita begitu hirs, semangat. Tidak pernah mengenal lelah. Contoh, kalau urusan dunia dai, bagian berpiti jam 8, jam pila lawan dai. Hah? Itro ayur lah. Bandingkan main sembia. Bandingkan main sembia. Bahkan wara mas spesialis masbuk. Ya oke lah sekali dua karena ada mungkin wara pekerjaan, kerawin, mepenti dan seterusnya. Ada hal-hal yang lain. Tapi kalau itu saja hari-hari yang dikerjakan masbuk. Padahal keutamaan dari takbiratul ihram bersama imam itu besar pahalanya. Besar pahalanya. Wati saman antara makmum maraka takbiratul ihram bersama imam dengan mawati rakaat. Sebagaimana wati saman antara makmum ki di shaf pertama lalu shaf kedua. Makanya para sahabat itu sampai-sampai seandainya saking semangat nasdo hampir-hampir saling apa? Saling berbunuhan. Bane rebut shaf pertama. Kalau ndai mati. Awal mai jemaah, mapilik maringan toga. Kasentak begle ngata deui. Ake ngaran berbuat baik bukan pada tempatnya. Kalau urusan dunia ciu pakilengan. Padahal para sahabat tidak. Kalau urusan dunia teman-temannya didahulukan. Urusan akhirat mereka ingin terdepan. Ndai benar-benar 100% berbalik. Urusan dunia lengan disempah paki, kalau urusan akhirat silahkan. Dok sedai mai lengan. So pertama ini keutamaannya besar. Berebutan. Mambui berebutan so pertama mungkin di zaman ake hanya 2 buah sigi.
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mata buktikan kalau jemaah ke Masjid Nabawi, naik rakaat saf pertama, ain losang goris 9 subuh. Goris 9 subuh langsung dohor di saf pertama. Muraka. Tapi kalau losam semboro, lu umbalim sekitar jam 6 atau jam 7 apalagi, tiraka. Dan dai mai jemaah ro, tis ka leka asa muadzin kalau ngao azan, di pemai ede pun bui penuntu ali taria. Ngena khutbah kedua apa dulu? Or papaku lo kira dohor sigi. Sementara dohor ada sigi, rindu dengan masjid. Aunggah Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah, yawma la dhilla illa dhilluh. Warapidu golongan. Tak dilindungi dan dinaungi benda Allah Subhanahu wa taala pada ini mungkin topiasi. Pada hari tiwara perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ede dudo di mana hatinya selalu apa? Terpaut dengan masjid. Selalu rindu. Or losa dari sigi nek kembali balik. Kalau ndairo loro dem losa dari sigi. Coba lo dohon untuk boro-boro weki. Ditin embalai. Ara sigi na papaku lokina. Ini kondisi kita. Allah taala ala wa alam. Insyaallah kalau waras esok di insyaallah mungkin setelah salat Isya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Adzan, kemudian kita salat, mungkin setelah sembahyang mungkin ada 1-2 pertanyaan, kalau bisa ada jawab, kalau tidak wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.